APBN dan APBD. Kedua anggaran belanja tersebut disusun untuk dijadikan pedoman penerimaan serta pengeluaran negara dan daerah dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sesuai dengan namanya, APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara, sementara APBD merupakan pedoman anggaran di tingkat daerah. Rancangan APBN diajukan pemerintah pusat untuk dibahas dan disetujui DPR sebelum disahkan. Adapun rancangan APBD diajukan oleh pemerintah daerah untuk dibahas dan disetujui di DPRD. Di era pemerintahan ini, periode APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Rancangan APBN perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam program pembangunan nasional. Tahapan-tahapan penyusunan APBN. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Yang ketiga yaitu tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Yang ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Penerimaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari sampai Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah RKP atau RKAKL yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas di Indonesia, seperti perkiraan inflasi dan nilai tukar rupiah. Jika segala aspek telah ditemukan, maka proses berlanjut ke tahap inflasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dan nota keuangan kepada DPR. Tahapan kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan atau Menke, panitia anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN yang memuat satuan anggaran. Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana setiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek. Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai bulan Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jangka waktu penetapan APBN tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Ketiga yaitu tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN selama Januari sampai Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja, negara harus berdasar pada prinsip hemat dan efisien, efektif, terarah, dan terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah. Tahap yang keempat yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi APBN negara, laporan arus catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Pertama yaitu fungsi APBN. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan tujuan APBN yaitu mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan APBD yaitu bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. Yang selanjutnya yaitu ada data APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019 sampai dengan 2022. Jadi, pendapatan APBD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu 2019 APBD Kabupaten Pandeglang mencapai 2,563,85 miliar. Sedangkan 2020 APBD Kabupaten Pandeglang mencapai 2,649,65 miliar. Pada tahun 2021, APBD Pandeglang, Kabupaten Pandeglang mencapai 2,557,15 miliar dan di tahun 2022 APBD Kabupaten Pandeglang mencapai 2,612,06 miliar. Selanjutnya yaitu pendapatan APBN nasional pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Anggaran APBN nasional pada tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu pada tahun 2019 anggaran APBN nasional mencapai angka 1,634,340,00 M dan pada tahun 2020 yaitu mencapai angka 1,683,477,20 miliar dan pada tahun 2021 mencapai angka 1,954,548,50 miliar dan pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 1,944,542,30 miliar. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.